Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan di sini nama saya Muay Asan Latifah dengan NIM 0549141409 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas 3 dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Di sini tugasnya adalah membuat program sederhana untuk menghitung gaji karyawan berdasarkan golongan dan juga jam lemburnya. Nah, program ini tuh bakalan menggunakan konsep array, if else, operator aritmatika, dan juga input scanner. Langsung saja di sini nih saya akan menjelaskan. Yang pertama nih, di line pertama ada import Java util scanner. Ini bakalan digunakan untuk mengambil input dari pengguna melalui keyboard, karena nanti si usernya tuh bakalan nge-input kayak di golongan A, B, atau C, terus juga berapa jam lemburnya buat nampilin nanti total gaji yang diterima itu berapa. Nah, selanjutnya di sini ada public class utama. Ada public class karyawan, gaji karyawan, sama di bawahnya public static void main string itu. Nah, kelas gaji karyawan ini merupakan kelas utama program dan method main menjadi titik awal buat eksekusi program. Nih, selanjutnya ini ada scanner input new scanner. Ini tuh object scanner. Di object scanner ini digunakan untuk membaca data yang dimasukkan sama pengguna. Selanjutnya di sini ada array gaji dengan indeks nih 5 juta nih indeks 0 ya. Karena mulai indeks itu dari 0, 1 dan 2. Ini ada 3 berarti 0, 1, 2. Ini indeks pertama 0, ini bakal nginput gaji 5 juta buat karyawan golongan A. Selanjutnya ini B, ini C. Ini berarti 1, 2, indeks 1, 2 itu buat B sama C. Selanjutnya di sini nih ada array persentase lembur. Ini ada 30, 32, 34, 36, 38. Itu berarti 30 ini 1 jam pertama, 2 jam selanjutnya, 3, 4 dan 38% ini bakalan dipakai buat yang lemburnya lebih dari 5 jam. Ini sama seperti array gaji ya. Jadi ini mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Array ini buat apa? Array ini tempat ya, sebagai tempat menyimpan persentase tambahan gaji lembur. Kalau misal lembur, kalau gaji ya berarti dia nyimpen jumlah gaji buat pergolongan. Nah, selanjutnya di sini ada deklarasi variabel. Deklarasi variabel di sini ada string buat golongan ya, karena angka, integer, jam lembur, karena string golongan untuk huruf, integer jam lembur untuk angka, double gaji pokok kayak ini buat ada titiknya dan komanya, gaji pokok, persentase lembur, gaji lembur, total gaji. Nah, ini bagian pentingnya nih, ada sistem outprint. Nah, di sini dia bakalan munculin ini nih, program hitung gaji karyawan. Terus kita bakal disuruh nih masukin golongan di sini. Nah, ini nih sistem outprint. Print jadi dia bakal nampilin gitu loh, masukkan golongan gitu, tulisan gitu. Nah, golongan sama dengan input next. Nah, di sini tuh berarti dia bakal nge-input gitu. Kita pilih A, B, atau C. Sama juga ini dia sistem outprint, berarti dia bakal menampilkan masukkan jam lembur, terus jam lembur nanti kita masukin inputnya. Itu kita bisa milih 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, atau 5. Nah, seterusnya bisa 6, 7, 8 karena nanti dia bakal kehitung 5 jam ke atas tuh. Nah, selanjutnya di sini bakalan ada if else if. Ini logika if else if yang pertama nih. Nah, di sini nih menentukan gaji pokok nih. Ini misal nih, if jika golongan A gaji pokok gaji, nah di sini ada indeks 0. Nah, berarti dia nanti bakalan ngambil dari array gaji pokok 0, gaji pokok di indeks 0 itu berapa? Nanti kan 5 juta. Terus di sini ada gaji pokok, ngambil indeks 1, 2, tadi disusul ada berapa ya? 6 juta kalau nggak salah, 6 juta, 9 juta kayak gitu. Nah, tapi di sini ada else, jika selain golongan ABC dia bakalan sistem outprint in, dia munculin golongan tidak valid. Terus ya udah input close return, nanti balik lagi. Itu buat minta inputan golongan ABC or gaji or jam lemburnya berapa gitu. Terus selanjutnya ada logika if else if yang kedua. Di sini nih buat jam lembur ya. Nih, if persentasenya jam lemburnya 1, dia bakal ngambil persen lembur di indeks 0. Nah, indeks 0 nanti ambilnya dari array jam lembur. Nah, yang pertama di indeks 0, 1 jam pertama kan tadi 30 kayak gitu dan seterusnya. Nih, di sini nih ada program aritmatika ya. Sebenarnya nggak aritmatika sih, ini ya aritmatika sederhana ya.
Di sini nih rumus dari gaji lembur, dia pakai persamaan rumus apa tuh, gaji pokok dikali persen lembur dibagi 100. Kenapa dibagi 100? Karena dia bentuknya persentase, jadi harus dibagi 100 dulu. Terus setelah dapat gaji lembur bisa diinput ke total gaji untuk menghitung total gaji. Ini gaji pokok tambah gaji lembur. Ini yang terakhir nih, sistem outprint. Jadi bakal nampilin tuh sistemnya, yaitu hasil perhitungan nih. So, outprint format gaji pokok, gaji lembur, total gaji gitu. Oke, langsung aja kita running, kita coba programnya. Nih, kita coba. Nih, di sini kita pakai basic dulu ya, yaitu golongan A. Terus jam lemburnya kita coba di 1 jam pertama. Nah, munculnya kayak gini nih, gaji pokoknya kan 5 juta. Gaji lemburnya 1.500.000. Ngambil dari mana? Ngambil dari persentase. 30%-nya gaji pokoknya dia 5 juta. Nah, dapatnya itu adalah 1.500.000. Nah, di sini bakal ada total gaji. Total gaji yaitu si 5 juta ditambah 1.500.000. Oke. Benar berarti. Terus selanjutnya kita coba di golongan B. Jam lemburnya kita coba di 1 jam pertama. Nah, ini berbeda kan? Karena gaji pokoknya di 6.500.000 dan ketika di 6.500.000 diambil 30%, maka hasilnya 1.950.000 dan ketika di total dapatnya 8.450.000. Selanjutnya nih kita coba di C yang gajinya tertinggi ya. Di 1 jam pertama nih, karena gaji pokoknya 9.500.000 dan kita ambil persentasenya 30% dari 9.500.000, dapat gaji lemburnya itu sebanyak 2.850.000. Ketika di total ya dapatnya 12.350.000. Oke, selanjutnya golongan A. Golongan A. Kita coba di 5 jam dulu, 5 jam. Nah, 5 jam. 5 jam itu mengambil di persentase tertinggi ya jam lemburnya. Kalau 5 itu berarti di 38%. Nah, 38% dari 5 juta itu 1.900.000 dan ketika di total 6.900.000. Nih kita coba lagi nih golongan A tapi di 9 jam. Nih, kenapa masih sama seperti di 5 tadi? Di 5 jam itu tadi, kenapa kok dia juga 1.900.000 gaji lemburnya? Padahal dia kan lebih dari 5 jam, 9 jam lebih lama. Nah, karena kalau misalnya dihitung itu batasnya dari 5. Nah, di jam kelima itu dia bakal didapetin gaji 1.900.000 tuh. Maka dari itu dia total gajinya 6.900.000 sama seperti sebelumnya. Ini kita coba di B. Jam lembur di 3 jam. Nah, di 3 jam itu berarti indeks yang kedua nih ya, persentase jam lembur kita lihat di 34 jam. Nah, berarti dari 6.500.000 kalau diambil 34%, hasilnya itu 2.210.000 dan ketika ditambah hasilnya 8.710.000. Tuh. Nah, sekarang kita coba di golongan C. Kita masukin jam lemburnya. Kita masukin 2 jam deh. Nah, dia kan total gaji pokoknya dia kan 9.500.000. Nah, kalau misalnya 2 tuh berarti indeksnya yang pertama kan. Dan indeks pertama itu 32%. Nah, berarti 30% dari 9.500.000 adalah 3.040.000. Nah, ketika di total 12.540.000. Begitu. Dan kesimpulannya, program ini tuh bakal menerapkan array untuk menyimpan data gaji dan persentase lembur. Seperti yang kita lihat tadi kan ada array, ada indeks buat nyimpen sama ngambilnya. Dan ada if else buat golongan dan persentase lembur. Itu tadi yang ada dua kelompok if else-nya kan ya. Terus operator aritmatika tuh tadi kita pakai tambah, kita pakai perkalian, juga pembagian buat ngilangin bentuk persennya, dan scanner untuk menerima input dari pengguna ya. Input dari keyboard ini kan kita menggunakan keyboard nih, masukin golongan AB dan juga jam lemburnya berapa. Terus juga ada output hasil perhitungan gaji berdasarkan data yang dimasukkan pengguna, itu tadi yang hasil perhitungan ini nih. Nah, itu yang disebut output hasil. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.